Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke bos, lanjut bos. Gas, gas. Bab 2326 sampai bab 2330. Tidak setiap orang harus bertindak sendiri. Ini adalah cara tercepat untuk pertumbuhan dan kemajuan semua orang. Ayah dan ibu, kalian juga harus berpisah dan pergi keluar sendirian untuk mengalami. Saya telah belajar dari orang lain, pengalaman memberitahu Anda ini adalah cara tercepat untuk berkembang. Begitu Li Ziran mengatakan ini, dia dikenali oleh King Long dan yang lainnya. Iya, kami pernah berpartisipasi sekali, dan kami tahu seluk-beluknya. Yang terbaik adalah berlatih sendiri. Tetapi ketika Anda dalam bahaya, Anda dapat mengirimkan pesan kesusahan. Ketika saatnya tiba, semua orang akan saling membantu dan menyelamatkan satu sama lain. King Long mengatakan ini. Biarkan semua orang mengesampingkan dendam mereka. Semua orang menyetujui rencana untuk berlatih sendiri. Aku masih tidak setuju, itu terlalu berbahaya. Kalau begitu aku tidak akan mempedulikannya. Ye Junlin masih menggelengkan kepalanya. Hahaha. Kali ini, Li Songku dan yang lainnya tertawa. Ye Junlin, apakah kamu takut? Apakah kamu ingin kami mengikutimu untuk melindungimu? Kamu ingin melindungi kami. Apakah kamu memiliki kekuatan? Kamu pasti takut. Keluarlah jika kamu takut kematian. Tidak ada seorang pun di sini yang melindungimu. Iya, keluarlah jika kamu takut. Tidak ada yang menghentikanmu. Tertawa, semua orang mulai tertawa. Banyak orang menyuruh Ye Junlin keluar. Tidak, dia datang ke sini untuk menantang dan mendapatkan pengalaman. Kita tidak bisa membiarkan dia kembali. Li Ziran dengan tegas menolak. Oke, kalau begitu, biarkan dia mati. Orang-orang seperti Li Songkui tidak peduli lagi. Mereka tidak tahan Ye Junlin berbicara omong kosong. Ayo, mulai sekarang, semuanya akan bertindak sendiri. Teriak Li Ziran. Ye Junlin menghela nafas tak berdaya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Dia tidak bisa pergi jauh dan harus mengawasi orang-orang ini sepanjang waktu. Sudahlah, ambil satu langkah, hitung satu langkah. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Jika tidak berhasil, Ye Junlin akan menggunakan kekuatan organisasi Alkitab. Bagaimanapun, dia telah mengatur agar Ming Xiesen dan sejumlah besar orang kuat menunggu di luar. Sambil mengamati dinamika industri maya, Anda juga dapat bergegas menyelamatkan orang-orang di saat-saat kritis. Dengan cara ini, Ye Junlin memasuki hutan perawan sendirian. Tapi dia selalu memperhatikan Li Ziran dan orang lain di sekitarnya. Dia segera merasakan keberadaan semua orang. Persepsi ini mengejutkannya. Ternyata Li Ziran dan yang lainnya tidak terlalu jauh darinya, dan mereka semua berkeliaran di sekitarnya. Maniak petarung terjauh seperti Xiao Feng dan Qilin juga berada dalam jarak 100 mil. Yang lainnya lebih dekat, Li Ziran berjarak sekitar 30 mil dari Ye Junlin. Semua orang berada dalam jarak 30-100 mil jauhnya. Setelah memperhatikan lokasi semua orang, Ye Junlin tersenyum. Dia juga segera memahami niat Li Ziran membawanya ke sini. Mereka pasti merasakan situasi putus asa, dan setelah mencapai pencerahan besar, mereka melepaskan keterampilan mereka sendiri dan mempraktikkan keterampilan modern. Oleh karena itu, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka bertindak sendiri, mereka membiarkan diri mereka berkembang. Namun nyatanya, mereka tidak melangkah jauh. Sebaliknya, mereka didistribusikan di sisi kiri dan kanan Ye Junlin dalam formasi melingkari, melindunginya dengan kuat. Pastikan keselamatannya, biarkan dia merasakan keputusasaan dan situasi tak berdaya tanpa kekuatan. Tapi di saat yang sama, keselamatannya harus terjamin. Sungguh sekelompok pria yang menyenangkan. Ye Junlin tersenyum. Tidak peduli betapa kejamnya orang-orang ini, tapi nyatanya, semua orang melindunginya. Dengan cara ini, itu akan baik untuk Ye Junlin.
Lebih mudah baginya untuk melindungi Li Ziran dan mereka. Semuanya dalam jarak 100 mil, begitu sesuatu terjadi pada seseorang, Ye Junlin akan menjadi orang pertama yang tiba. Jika jaraknya jauh, dia mungkin tidak terlalu peduli. Fiu, Ye Junlin menghela nafas lega. Selanjutnya, dia bisa menjalankan bisnisnya sendiri dengan pikiran tenang. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Maya Industries. Di hutan purba, 20.000 orang masuk bersama-sama. Segala sesuatu yang tidak diketahui dan menakutkan menunggu mereka. Tapi setelah masuk kali ini, semua orang merasa tantangannya berbeda dari sebelumnya. Dulunya merupakan tantangan yang tertarget dan terspesialisasi. Hanya menyerang, bertahan, dan sebagainya. Anda dapat memperbaiki kelemahan Anda. Tapi kali ini setelah memasuki hutan dalam yang primitif, semuanya tampak acak. Apapun tantangan Anda, tantangan dan krisis yang mungkin Anda hadapi tetaplah sama. Yang lemah dan yang kuat mungkin menghadapi situasi serupa. Ini adalah tantangan keacakan, kemungkinan menghadapi bahaya adalah sama bagi setiap orang. Ini di luar kendali manusia, pikirkan juga. Bagaimana Maya Industries bisa mengendalikan setiap detail di hutan perawan yang begitu luas? Ini mungkin tidak masalah bagi yang kuat, semakin tinggi tingkat kesulitan bahaya yang mereka hadapi, semakin baik. Tapi bagi mereka yang sedikit lebih lemah, itu sungguh kejam. Sangat mungkin Anda tidak akan bisa keluar. Ini bukan perasaan Ye Junlin. Ini perasaan intuitif setiap orang setelah memasuki hutan primitif. Tantangan ini jelas berbeda dari sebelumnya. Ye Junlin sedang mengamati dan berpikir. Dia tidak boleh mengungkapkan kekuatannya untuk saat ini. Bagaimana jika industri maya adalah laboratorium para dewa? Kalau begitu, pasti tidak akan berhasil jika Ye Junlin diekspos terlebih dahulu. Kamu harus berhati-hati. Apakah kamu yakin? Lokasi Ye Junlin? Pasti, jaraknya 70 km tenggara kita. Oke, lupakan saja, langsung lewati dan bunuh Ye Junlin dulu. Mereka semua bilang Ye Junlin itu hidup itu sulit. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa melarikan diri kali ini. Ada lebih dari 7 atau 800 orang kuat di grup ini. Mereka semua adalah mantan Jenderal Ye Junlin yang kalah. Di luar hutan perawan, mereka mendiskusikan cara menyingkirkan Ye Junlin. Setelah memasuki hutan, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menyingkirkan Ye Junlin. Cepat-cepat serang. Saat itu, Ye Junlin pasti akan dilindungi oleh seseorang, setengah dari kita akan menjerat mereka, dan setengah dari kita akan membunuh Ye Junlin. Orang-orang kuat ini bergegas menuju Ye Junlin seperti orang gila, bergegas ke arah. Tapi Ye Junlin menyadarinya sejak mereka membuat perubahan. Dia tersenyum. Ada banyak orang yang menyebabkan masalah. Ketika sekelompok orang ini mendekat, Li Ziran, King Long dan yang lainnya juga menyadarinya. Namun, mereka ingin dengan sengaja menciptakan bahaya bagi Ye Junlin, jadi mereka menutup mata. Alih-alih memblokir jalan, mereka malah menyingkir dan bersembunyi jauh. Selama Ye Junlin berada di bawah kendali mereka, Li Ziran melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Saya harap Anda cukup kuat untuk membawanya ke situasi putus asa dan membuatnya bangun. Segera, 7 atau 800 orang kuat dengan mudah melewati jalan yang ditinggalkan Li Ziran dan yang lainnya. Beberapa menit lagi, mereka mengepung Ye Junlin. Ye Junlin, Ye Junlin, apakah kami akhirnya menangkapmu? Bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini? Ketika orang-orang ini melihat Ye Junlin, rasanya seperti melihat mangsa. Beri kamu kesempatan, keluar, jangan ganggu aku. Kata Ye Junlin dingin, sial, mencari kematian, ayo pergi bersama, bunuh dia. Ye Junlin membuat marah semua orang hanya dengan satu kalimat. Semua orang terkejut, mata Ye Junlin bersinar dan momentumnya berubah. Boom, dia meninju dengan keras, hancurkan 800 orang kuat teratas di daftar dewa hingga berkeping-keping. Lalu dia tidak menunjukkan belas kasihan, bunuh mantan musuhmu. Boom, boom,
pukulan mengerikan datang satu demi satu. Orang-orang ini jatuh satu demi satu. Jeritan pembunuhan babi bergema di hutan purba. Musuh-musuh ini menjadi gila. Siapa yang menyangka Ye Junlin begitu kuat? Jika saya tahu lebih awal, siapa yang akan menimbulkan masalah? Tidak, sesuatu telah terjadi, ayo bergegas. Hati Li Ziran menegang dan dia segera bergegas keluar. Begitu juga orang lain, karena postur ini terlalu besar. Situasi putus asa mungkin disebabkan oleh Ye Junlin. Namun bahayanya juga terjadi seketika. Jika penyelamatan mereka tertunda, nyawa Ye Junlin mungkin dalam bahaya. Jadi sekarang karena keributannya begitu besar, Li Ziran dan yang lainnya pergi ke sana tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Saya khawatir jika saya sedikit terlambat, semuanya akan berakhir. Sekarang Ye Junlin benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran. Tanpa memedulikan, tak satu pun musuh di depan Anda akan selamat. Kelompok orang ini tercengang. Bahkan tidak ada kesempatan untuk memohon ampun. Ye Junlin ingin membunuhnya tanpa memberinya kesempatan. Tentu saja, Ye Junlin sudah memeriksanya. Tidak ada orang yang mengawasinya, dan tidak ada instrumen. Oleh karena itu, dia dapat menampilkan kekuatannya dengan tidak hati-hati. Plop, saat orang terakhir jatuh, total 7 hingga 800 musuh tewas. Tidak ada seorang pun yang hidup. Dada. Saat itu, terdengar suara langkah kaki. Sekelompok orang muncul di depan Ye Junlin. Tapi bukan Plum yang mewarnainya, itu adalah Li Dazong dari Sansing Group dan ratusan lainnya. Kelompok orang ini berdebu, pakaiannya compang camping, dan tubuh serta wajah mereka berlumuran darah. Sepertinya dia baru saja mengalami pertarungan yang mengerikan. Mereka mungkin menghadapi tantangan di hutan perawan. Seharusnya jika ada informasi, dia harus diberitahu secepatnya. Tuan, saya, Li Dazong hendak mengatakannya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menahannya. Karena Li Ziran dan yang lainnya ada di sini, King Long dan yang lainnya sangat cepat. Dalam waktu sesingkat mungkin, mereka semua tiba. Bos, Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Semua orang bertanya dengan cemas. Ye Junlin tersenyum, tidak apa-apa, mereka semua mati. Lalu semua orang melihat mayat di tanah, itu adalah orang-orang yang sama yang sengaja mereka biarkan lewat. Melihat darah di tubuh Ye Junlin, terlihat jelas bahwa dia baru saja mengalami pertempuran. Namun pada akhirnya, mata semua orang tertuju pada Li Dazong dan yang lainnya. Mereka juga compang camping dan berlumuran darah. Rupanya setelah pertempuran besar, lihatlah mayat-mayat yang berserakan di tanah. Semua orang akan mengira orang-orang ini dibunuh oleh Li Dazong dan lainnya. Ye Junlin sangat beruntung, bukan, tidak peduli apa, seseorang datang untuk menyelamatkanku. Dia kebetulan memiliki hubungan yang baik dengan grup Sansing, dan orang-orang berkuasa seperti Li Dazong datang untuk menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya. Tapi mereka salah paham sepenuhnya, darah dan bekas pertempuran pada Li Dazong dan yang lainnya ada di tempat lain. Ekspresi Li Ziran sedikit berubah. Sengaja menciptakan situasi putus asa agar Ye Junlin membangunkannya, dia tidak menyangka Li Dazong secara tidak sengaja menyelamatkannya dan menghancurkannya. Betapa sulitnya, mengapa begitu banyak orang yang menyelamatkan Ye Junlin? Untungnya, saya telah mengirim Junjun pergi. Kalau tidak, Junjun pasti akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar dan menyelamatkan ayah tuanya. Tuan Li Dazong, bisakah Anda mengucapkan beberapa patah kata? Kata Li Ziran, oke. Li Dazong melihat sekeliling setelah mendapat izin Ye Junlin, dia mengikuti Li Ziran ke samping. Li Ziran memberitahu Li Dazong rencananya, puff. Li Dazong hampir memuntahkan seteguk darah, lindungi dia. Li Dazong bertanya dengan kaget, beraninya kamu? Beraninya dia melindungi Ye Junlin dengan kekuatan sekecil itu?
Gila, saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri adegan di mana dia membantai puluhan ribu orang mati yang bermutasi sendirian. Lee Dazong bahkan tidak bisa memikirkan kekuatan Ye Junlin. Yang bisa saya katakan adalah dia adalah orang pertama dalam sejarah. Ya, saya mohon kepada Tuan Lee Dazong bahwa mulai sekarang, Anda tidak dapat lagi melindunginya, bantu dia. Bahkan jika Anda melihatnya mati, jangan lakukan apapun, tolong. Jika dia tidak dapat lulus ujian ini, itu akan terjadi. Lebih baik hidup daripada mati. Ini sudah berakhir. Kata Li Ziran tulus, lindungi dia, beraninya aku, Nona Li, apakah kamu tidak tahu kekuatannya? Tanya Lee Dazong, jelas, dia suamiku, tentu saja aku tahu kekuatannya, ini sedikit lebih kuat dari 3 tahun lalu, tapi hanya lebih dari 6.000 di daftar kuasi dewa. Kata Li Ziran, Lee Dazong hendak mengatakan bahwa mayat di mana-mana sebenarnya dibunuh oleh Ye Junlin sendirian. Tapi Li Ziran berkata langsung, tolong, ya, oke. Lee Dazong juga sangat ingin memberitahu Ye Junlin tentang masalah ini. Jadi dia hanya bisa menyetujui Li Ziran terlebih dahulu. Li Ziran kembali lagi, Anda bisa mengetahuinya dengan melihat ekspresi santai di wajah Ye Junlin. Kami tidak menciptakan situasi putus asa untuknya sekarang. Ini semua salah Lee Dazong, oke. Ayo terus bertindak sendiri. Kata Li Ziran, Nona Li, saya akan mengucapkan beberapa patah kata kepada Tuan Ye dan pergi. Setelah Li Ziran dan yang lainnya pergi, Lee Dazong melangkah maju. Berkata kepada Ye Junlin, Tuan Ye, kami telah bertemu dengan mutan yang masih hidup. Tentu saja, seperti yang diharapkan, tapi mutan yang masih hidup ini harus dikendalikan oleh industri maya, kan? Tanya Ye Junlin, kami belum tahu. Tapi yang aneh adalah mutan yang masih hidup ini semuanya mengenakan baju besi dan helm. Jika kami tidak mengetahui sebelumnya bahwa mereka adalah mutan yang masih hidup, kami benar-benar tidak akan menemukannya, kata Lee Dazong. Yang lain menggema, yang pasti mutan mati hidup ini masih kuat, mereka mungkin tidak lebih lemah dari yang kita temui, kami tidak mengesampingkan kemungkinan kendali, Ye Junlin melirik mereka. Dilihat dari luka-lukanya, mereka semua baru saja menderita kerugian. Sepertinya industri maya benar-benar menantang mutan yang masih hidup, tapi itu juga menempatkan mereka dalam baju perang. Ini jelas tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ye Junlin menyentuh dagunya dan berpikir, orang-orang ini pasti punya motif tersembunyi. Mungkinkah baju besi yang mereka kenakan dapat memiliki efek kontrol? Ye Junlin bertanya. Itu mungkin, Lee Dazong mengangguk. Oke, ayo terus ambil tindakan, jika ada berita baru, silakan hubungi saya melalui komunikator, jadi Anda tidak perlu datang langsung ke saya. Setelah Ye Junlin menyelesaikan instruksinya, Lee Dazong dan orang-orang berkuasa lainnya semuanya pergi. Ye Junlin berangkat lagi. Saat dia bertanya pada Li Chengmin, Ming Xiesen dan yang lainnya apa yang mereka amati di luar, dia mencari jejak mutan yang masih hidup dan mati. Setelah beberapa waktu, King Long, yang berada 100 mil jauhnya dari Ye Junlin, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Beberapa mutan yang masih hidup dan mengenakan baju besi muncul di depannya. Begitu orang-orang ini melihat King Long, mereka segera bergegas maju. Apakah ini sebuah tantangan? King Long bergegas maju dengan penuh semangat. Namun beberapa menit kemudian, King Long sudah mundur. Dia dipenuhi bekas luka, mayat hidup mutan ini terlalu kuat, dan King Long tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Belum lagi ada beberapa, King Long baru saja mengalami hidup dan mati, dan hampir mati. Orang-orang Qilin yang datang setelah mendengar berita tersebut segera bergabung dengan kelompok pertempuran. Begitu mereka bertempur, mereka merasakan kekuatan dari armor perang ini. Meskipun mereka adalah orang-orang kuat di daftar dewa, mereka tidak berdaya melawan para pejuang kuat ini untuk sementara waktu. Apa ini? Yang lebih menakutkan adalah semakin banyak mutan yang mati hidup berkumpul. Tadi ada 7 atau 8, dan dalam sekejap ada ratusan. Hal ini masih terus meningkat,
meskipun Qilin dan yang lainnya berkumpul bersama, dan mereka semua kuat di daftar dewa, mereka menderita kerugian besar karena mutan yang masih hidup dan mati ini. Semua terluka. Tidak hanya itu, orang-orang kuat yang memasuki jangkauan pelatihan menghadapi baju perang. Seperti yang diharapkan Ye Junlin, pengalaman ini persis seperti kelompok mutan yang hidup mati. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat menderita banyak korban. Bahkan orang-orang kuat di daftar dewa pun terluka, apalagi mereka yang ada di daftar kuasi dewa. Lari saja untuk mati dan gunakan sebagai umpan meriam. Berikutnya, Xiao Feng dan yang lainnya bertemu. Mereka juga bertemu Dewa Pedang Jahat. Li Ziran juga bertemu dengan sekelompok. Hampir semua orang kuat yang memasuki hutan primitif menemui mutan yang masih hidup dan mati. Tantangan industri maya kali ini adalah melemparkan sekelompok orang ke dalam hutan purba dan kemudian bertarung melawan mutan yang masih hidup. Orang-orang kuat di daftar dewa tidak menganggapnya serius, tetapi malah menjadi bersemangat. Tapi setelah konfrontasi sederhana, orang-orang kuat di daftar dewa tercengang. Orang-orang yang memakai baju besi ini terlalu kuat. Tidak mungkin untuk mengalahkan mereka, banyak orang terluka di depan hal-hal ini. Bahkan orang-orang kuat seperti Xiao Feng dan Li Ziran yang berada di urutan teratas daftar dewa. Jika Anda dikepung, Anda juga akan terluka. Tiba-tiba semua orang berada dalam masalah. Kali ini tantangannya datang secara tak terduga. Benar-benar tak terkalahkan, jika dia harus berjuang keras untuk keluar, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tapi semua orang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tantangan kali ini tampaknya berbeda, sepertinya ada konspirasi. Di mana industri maya menemukan begitu banyak orang kuat. Bahkan yang terkuat di daftar dewa tidak ada hubungannya. Bukankah itu berarti industri maya akan berada di atas daftar para dewa? Setiap orang tidak punya waktu untuk berpikir dan dengan cepat memulai perjuangan putus asa dengan armor perang ini. Segera, orang-orang kuat di daftar dewa menemukan bahwa orang-orang kuat yang mengenakan baju perang ini tidak bisa dikalahkan sampai mati. Tidak peduli jenis serangan apa, itu tidak berguna bagi mereka. Namun kabar baiknya adalah metode serangan kelompok mutan yang masih hidup ini terbatas. Bagi yang kuat di daftar dewa, akan sulit untuk melukai mereka kecuali mereka dikepung dalam jumlah besar. Tapi akan sulit bagi mereka untuk keluar, apa yang Ye Junlin khawatirkan terjadi. Semua orang di sekitarnya dalam bahaya, untungnya, semua orang dekat dengannya dan dia bisa menyelamatkan mereka. Ye Junlin merasakannya, King Long terluka parah, tapi sekarang Qilin dan yang lainnya ada di sini. Beberapa orang bertarung bersama, tetapi nyawa mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Meskipun orang lain juga menemukan mutan hidup mati, nyawa mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Li Ziran, Dewa Pedang Jahat dan yang lainnya bertarung sampai mati. Ye Junlin memilih untuk tidak ikut campur untuk saat ini. Pertarungan sebenarnya seperti ini adalah cara tercepat bagi mereka untuk meningkat. Jika mereka dapat mengatasi tingkat kesulitan ini sendiri, mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Namun, Ye Junlin tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh karena kesulitan yang menurut orang lain tidak dapat diatasi. Menghadapi tantangan yang sulit didapat ini, Li Ziran dan yang lainnya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Untuk meningkatkan pada batasnya, tidak bagus. Tapi tiba-tiba mereka memikirkan sebuah pertanyaan, Ye Junlin. Semua orang dalam bahaya sekarang, bagaimana dengan Ye Junlin? Dia pasti akan bertemu dengan orang super kuat yang tidak bisa dibunuh. Ini jauh lebih mengerikan daripada situasi putus asa yang mereka perkirakan. Ini adalah situasi yang menyedihkan di luar kendali mereka. Begitu Ye Junlin benar-benar bertemu monster andit ini, dia akan mati. Cepat semuanya, selamatkan Junlin. Li Ziran segera ingin menyingkirkan mayat hidup yang bermutasi ini dan menyelamatkan Ye Junlin. Semua orang juga bereaksi, mereka semua berlari untuk menyelamatkan Ye Junlin. Namun,
Mutan yang masih hidup ini sepertinya sengaja menghalangi arah yang mereka tuju. Hal ini menambah banyak kesulitan bagi mereka. Semua orang menjadi lebih gila lagi untuk menyelamatkan Ye Junlin. Ye Junlin sedang berjalan, tetapi beberapa mutan yang masih hidup dan mengenakan baju besi muncul di depannya. Napas yang familiar datang, Ye Junlin tersenyum. Ini bukan pertama kalinya aku membunuh orang sepertimu. Aku telah membunuh puluhan ribu dari mereka. Ketika mutan yang masih hidup ini melihat Ye Junlin, mereka bergegas seperti orang gila. Ye Junlin hendak pindah, suara Ming Xiesen dan lainnya datang dari komunikator. Tuan, jangan bergerak dulu, mayat hidup mutan ini memiliki perangkat komunikasi. Mereka dapat mengirim semua pemindaian kembali ke sistem, bahkan ada sistem analisis, untuk mengevaluasi dan menganalisis kekuatan tempur Anda. Ye Junlin tersenyum. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Diam, ya. Kami sedang memikirkan cara. Tunggu saja. Ming Xiesen dan yang lainnya berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, luangkan waktumu, bersambung.